Ohayo gozaimasu. Hajime maste, watashi no namae wa Ika to moshimasu. Kyo, watashi wa Nihongo no sensei desu. Hello, selamat pagi. Nama saya Ika. Saya adalah guru bahasa Jepang. Oke, di antara kalian apakah ada yang pernah belajar bahasa asing sebelumnya waktu di SMP? Nah, mungkin ada beberapa yang sudah belajar ya. Bahasa asing itu banyak. Ada bahasa Perancis, bahasa Mandarin, bahasa Arab, ataupun bahasa Jepang itu sendiri selain bahasa Inggris. Nah, sekarang untuk kelas 10 ini kita akan mempelajari bahasa Jepang. Coba perhatikan di sini ada beberapa huruf. 1, 2, 3, 4. Ini yang pertama adalah huruf kanji dalam bahasa Jepang, sedangkan yang kedua huruf hiragana, ketiga huruf katakana, dan 4 adalah huruf romaji. Dari huruf 1, 2, dan 3 ini semua bacanya sama, Nihongo. Dalam bahasa Jepang huruf N di tengah ini dibaca eng, maka Nihongo dibaca Nihongo. Nihong sendiri artinya adalah Jepang, sedangkan go bahasa, maka Nihongo artinya bahasa Jepang. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang aisatsu dalam bahasa Jepang. Aisatsu itu sendiri adalah salam sapaan. Salam sapaan apa aja yang ada ya saat ini? Yang kalian ketahui dalam bahasa Indonesia itu salam sapaan ada apa saja? Oke, salam apa yang Anda ucapkan bila bertemu dengan seseorang pada pagi, siang, atau malam hari? Tentunya ada salam sapaan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar dalam bahasa Jepangnya bagaimana. Yuk kita lihat sama-sama. Macam-macam salam sapaan. Yang pertama, di sini ada selamat pagi, sama seperti kita, selamat pagi. Tapi dalam bahasa Jepang, selamat pagi itu sendiri adalah ohayo gozaimasu. Di sini tulisannya ohayo gozaimasu. Pelafalan dalam bahasa Jepang untuk huruf i di akhir itu dihilangkan. Jadi ohayo gozaimasu dibaca ohayo gozaimasu yang artinya selamat pagi. Selanjutnya ada selamat siang atau selamat sore. Selamat siang atau selamat sore dalam bahasa Jepang itu sama, yaitu konnichiwa. Perhatikan di sini ada huruf double N, jadi penekanan pelafalannya harus jelas. Konnichiwa, double N ya. Konnichiwa artinya selamat siang atau selamat sore. Selanjutnya di sini ada selamat malam. Selamat malam dalam bahasa Jepang itu konbanwa. Konbanwa. Huruf N apabila ketemu huruf B di sini bisa dibaca M. Jadi konbanwa bisa dibaca konbanwa seperti itu. Selanjutnya kalau kita mau mengucapkan selamat tidur pada malam hari khususnya ya. Seperti yang kalian ketahui kalau bahasa Inggris itu biasa good night. Nah, sekarang dalam bahasa Jepangnya oyasumi nasai. Jadi di sini selamat tidur dalam bahasa Jepang adalah oyasumi nasai. Nah, kalau kita mau mengucapkan selamat makan. Selamat makan dalam bahasa Jepang adalah itadakimasu. Itadakimasu, selamat makan. Selamat minum, kanpai. Ingat tadi huruf N di tengah, apabila N ketemu P itu bisa dibaca M. Maka kanpai bisa dibaca kanpai. Seperti itu. Selanjutnya apabila kita akan mengucapkan selamat itu untuk digunakan dalam suatu perayaan-perayaan ya. Kita kan juga banyak nih perayaan-perayaan, ada Lebaran, Galungan, Idul Fitri, Natal. Nah, sama kita harus menggunakan omedetou gozaimasu. Kata omedetou gozaimasu di sini ini artinya selamat.
Misal di sini ada selamat tahun baru, maka kita harus mengucapkan dalam bahasa Jepangnya Oshogatsu omedetou gozaimasu, atau boleh menggunakan Shingen omedetou gozaimasu. Jadi kalau pas nanti tahun baru, kita coba sama-sama ya, kita praktekkan, kita ucapkan selamat tahun baru. Jadi apa yang diucapkan? Oshogatsu omedetou gozaimasu. Selanjutnya, apabila ada teman kita yang sedang ulang tahun. Nah, sekarang coba kita belajar mengucapkan selamat ulang tahun dalam bahasa Jepang ya kepada teman kita. Selamat ulang tahun. Ulang tahun itu otanjobi, sedangkan selamat tadi adalah omedetou gozaimasu. Maka selamat ulang tahun otanjobi ni omedetou gozaimasu. Ulang tahun otanjobi ni omedetou gozaimasu, artinya selamat ulang tahun. Kemudian hari raya Galungan bagi umat Hindu. Di sini Galungan tetap menggunakan kata Galungan karena Galungan sendiri itu tidak ada dalam bahasa Jepangnya, tetap menggunakan Galungan. Maka kita akan mengucapkan selamat Galungan dengan bahasa Jepangnya Galungan omedetou gozaimasu. Jadi sebutkan galungannya, kemudian tambahkan omedetou gozaimasu. Galungan omedetou gozaimasu, seperti itu. Nah, selanjutnya nih, kalau misalkan ada yang di antara kita merayakan hari Natal, maka kita mengucapkannya selamat Natal. Selamat Natal dalam bahasa Jepang sendiri itu Natalnya kita menggunakan Christmas dari bahasa Inggris, yaitu Christmas omedetou gozaimasu, artinya selamat Natal. Christmas omedetou gozaimasu, seperti itu. Nah, sekarang Idul Fitri. Idul Fitri sudah berlalu ya. Untuk Idul Fitri tahun depan coba kita belajar mengucapkannya dalam bahasa Jepang. Selamat Idul Fitri. Idul Fitri pun tetap dalam bahasa Jepang tidak berubah Idul Fitrinya. Tambahkan omedetou gozaimasu, maka selamat Idul Fitri. Idul Fitri omedetou gozaimasu, artinya selamat Idul Fitri. Nah, sedangkan untuk bertanya kabar, di sini ada gambar Doraemon ya. Oke, ciri khas dari kartun Jepang di sini Doraemon. Oke, Doraemon bertanya, "O genki desu ka?" Apa kabar? Kata Doraemon seperti itu. Kemudian ada yang menjawab genki desu atau okage sama de genki desu. Genki desu di sini artinya baik, sedangkan kalau okage sama de genki desu di sini artinya berkat doa Anda saya baik-baik saja. Jadi untuk menanyakan kabar dan ini cara menjawabnya. Jadi kalau senseinya bertanya, "Hai minasang, o genki desu ka?" Kalian menjawabnya boleh genki desu atau okage sama de genki desu. Seperti itu. Nah, perhatikan gambar di sana. Di sini ada dua orang, Nobita dengan Shizuka ya. Ternyata Nobita di sini dia baru pulang dari bepergian. Maka yang diucapkan oleh Nobita itu adalah tadaima. Tadaima sendiri artinya adalah saya pulang. Jadi tadaima ini diucapkan pada saat kita pulang dari bepergian. Kemudian Shizukanya menjawab, "Okaeri nasai." Selamat datang. Jadi okaeri nasai ini digunakan untuk menjawab apabila ada seseorang yang datang ke rumah kita. Selanjutnya, Nobita di sini mau pergi. Dia berpamitan kepada Shizuka. Nobita mengucapkan "Ittekimasu." Kata Nobita seperti itu. "Ittekimasu" di sini artinya saya pergi. Kalau tadi dia pulang, sekarang dia pergi. "Ittekimasu", saya pergi. Kemudian Nobita menjawab "Itte irasai". Jadi double R dan double S. Di sini jelas pelafalannya ya. Yang pertama itte. Itte di sini double T juga. Itte irasai artinya hati-hati.
Nah, apabila kita melakukan kesalahan kepada seseorang, kita juga harus minta maaf. Dalam bahasa Jepang, minta maaf di sini bisa menggunakan gomen nasai. Gomen nasai ini adalah bentuk sopan dari sumimasen. Gomen nasai, apabila kita melakukan kesalahan terhadap orang yang lebih tua dari kita, maka kita menggunakan gomen nasai. Gitu. Misalkan kita datang sekolah itu terlambat, kita masuk ketok pintu kepada gurunya, sensei gomen nasai nih, sensei maaf ya, seperti itu. Kalau dengan teman sejajar boleh kita menggunakan kata sumimasen, artinya minta maaf. Nah, di sini ada gambar orang sedang membungkukkan badan. Ini bacanya arigato gozaimasu. Nah, terima kasih. Jadi terima kasih dalam bahasa Jepang itu adalah domo arigato gozaimasu. Mengucapkan terima kasih diikuti dengan ojiki. Ojiki itu adalah sikap membungkukkan badan. Jadi pada saat mengucapkan domo arigato gozaimasu itu harus menggunakan ojiki, yaitu sikap membungkukkan badan. Nah, di sini ada catatan. Catatan di sini ada kata ara. Ara adalah ungkapan yang digunakan ketika menyadari kehadiran seseorang atau menemukan suatu benda. Ungkapan ini hanya digunakan oleh perempuan. Misalkan gini, kita lagi jalan, ternyata kita menemukan uang. Nah, ekspresi yang kita gunakan biasanya dalam bahasa Indonesia, "Hah, ada uang," gitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesianya seperti itu. Nanti kalau dalam bahasa Jepangnya ara. Jadi ekspresi kita seolah-olah kita itu tidak menyadari kalau ada sesuatu yang kita lihat dan kita baru melihatnya, seperti itu. Jadi ara ekspresinya gitu. Kalau kita gitu loh. Jadi yang kita ucapkan ara, tapi itu khusus digunakan untuk perempuan. Sedangkan kata digunakan dalam percakapan sebagai pengganti hai. Di sini artinya hai itu adalah ya. Jadi double ya, jangan dibaca tapi ini digunakan sebagai pengganti hai. Artinya hai. Ini hai dibaca hai, dalam bahasa Jepangnya hai. Ada ka di akhir. Hai itu artinya ya. Sedangkan sini ohayo tadi merupakan ungkapan salam yang disingkat dari ohayo gozaimasu. Jadi kalian juga bisa menggunakan kata ohayo saja untuk mengucapkan selamat pagi, ohayo gitu. Tetapi kalau kepada atasan sebaiknya lengkap ya, ohayo gozaimasu sensei. Tetapi kalau kepada teman kalian cukup menggunakan kata ohayo. Nah, sekarang setelah mempelajari salam sapaan, kita akan mempelajari tentang kalimat perintah dalam bahasa Jepang. Pada saat mengajar di dalam kelas, instruksi apa yang digunakan oleh Bapak Ibu guru kalian? Mungkin ada mungkin ada kata silahkan ditulis, silahkan dibaca, silahkan dibuka halaman sekian, seperti itu ya. Sekarang kita akan mempelajarinya dalam bahasa Jepang. Yang pertama di sini ada kata yonde kudasai. Ini gambarnya dia lagi membaca. Maka yonde kudasai artinya bacalah. Nah, kata yonde kudasai ini digunakan saat meminta seseorang untuk membaca. Contoh, hong o yonde kudasai. Hong itu artinya buku. O di sini partikel dalam bahasa Jepang itu sama halnya seperti bahasa Inggris to be-nya, seperti itu. Jadi o partikel yonde kudasai. Yonde tadi artinya membaca, kudasai bentuk perintahnya. Jadi hong o yonde kudasai artinya bacalah buku atau tolong baca buku. Selanjutnya di sini ada kata suate kudasai. Perhatikan dalam gambar suate kudasai. Di sini ada anak yang sedang duduk dan ada orang yang lagi menunjuk, maksudnya dia memerintahkan
supaya anak ini duduk. Suwate kudasai. Jadi double T ya. Suwate kudasai. Ya, suwate kudasai digunakan saat meminta seseorang untuk duduk. Contoh, isuni suwate kudasai. Duduklah di kursi. Ya, seperti gambar. Jadi anak ini diperintahkan untuk duduk di kursi. Suwate kudasai. Isuni suwate kudasai. Duduklah di kursi atau tolong duduk di kursi. Selanjutnya di sini ada tate kudasai. Seperti gambar, tate itu adalah berdiri. Maka tate kudasai, berdirilah. Nah, kata tate kudasai digunakan saat meminta seseorang berdiri. Contoh, minasang tate kudasai. Artinya minasang di sini kalian semua. Ya, kalian semua berdirilah. Kalian semua berdirilah atau hai kalian semua tolong berdiri, seperti itu. Jadi tate kudasai artinya berdirilah. Kemudian di sini ada gambar yang menulis. Nah, menulis itu kaite. Tulislah kaite kudasai. Jadi kata kaite kudasai di sini artinya tulislah. Kaite kudasai sendiri digunakan saat meminta seseorang untuk menulis. Contoh, noto ni kaite kudasai. Noto ni kaite kudasai. Noto sendiri ini diambil dari bahasa Inggris noto yang artinya catatan, buku catatan. Jadi noto buku catatan. Partikel ni, ini partikel nih ya. Ini nih di sini berarti di. Kaite tadi menulis, kudasai bentuk perintahnya. Maka noto ni kaite kudasai artinya tulislah di buku catatan. Selanjutnya di sini ada anak kecil yang mendengarkan musik nih ya. Nah, jadi mendengarkan dalam bahasa Jepang itu adalah kite. Perhatikan di sini double i. Jadi kite. Cara bacanya pun diperpanjang. Kite. Kite kudasai artinya dengarlah, dengarkanlah. Nah, kite kudasai digunakan saat meminta seseorang untuk mendengarkan. Contoh, tepu wo kite kudasai. Tepu wo kite kudasai. Tepu ini diambil dari tape dalam bahasa Inggris. Maka pelafalan dalam bahasa Jepangnya tepu wo kite kudasai. Tepunya tape, recorder tape itu. Nah, sedangkan kite kudasai tadi dengarkanlah. Maka tepu wo kite kudasai artinya dengarkanlah kaset atau tape. Selanjutnya di sini ada gambar dua orang yang sedang membuka buku. Ini saya asumsikan membuka buku ya mereka ya. Jadi membuka buku, membuka itu akete kudasai. Akete membuka, kudasai bentuk perintahnya. Maka akete kudasai artinya bukalah. Contoh penggunaannya hong-o akete kudasai. Jadi hong-o akete kudasai artinya bukalah buku. Akete kudasai ini digunakan saat meminta seseorang untuk membuka halaman buku. Misalkan gurunya menyampaikan, "Hai minasang, hong-o akete kudasai." Berarti kalian diminta untuk membuka buku. Atau misalkan, "Hai minasang, ni peji o akete kudasai." Silakan buka halaman 2. Misalkan seperti itu. Selanjutnya di sini ada anak kecil yang ditunjuk. Nah, ini mulutnya lagi dimainkan ya. Ite kudasai. Kata ite di sini katakan. Kudasai bentuk perintahnya. Maka ite kudasai di sini digunakan saat meminta seseorang untuk mengucapkan. Contohnya, moichido ite kudasai. Moichido. Moichido ini sekali lagi artinya. Ite kudasai tadi artinya katakanlah. Jadi moichido ite kudasai artinya ucapkanlah sekali lagi atau katakanlah sekali lagi. Jadi misalkan kalian tidak mendengar guru lagi menjelaskan itu tidak jelas seperti itu ya. Jadi kalian bisa menyampaikan, "Sensei, moichido ite kudasai nih," gitu. "Sensei, tolong ucapkan sekali lagi," seperti itu.
Selanjutnya di sini ada gambar yang lagi mengangkat tangan. Ini saya asumsikan kalian belajar di dalam kelas. Jadi kite kudasai, kata kite di sini artinya datang. Jadi datanglah, kite kudasai, datanglah. Nah, kite kudasai ini digunakan saat meminta seseorang datang. Contoh, maini kite kudasai. Jadi kalau Bapak Ibu guru kalian senseinya lagi bicara, "Hai, misalkan Sari-sang, maini kite kudasai." Itu artinya Sari diminta untuk datang ke depan. Kata mai di sini artinya depan. Ni di sini partikel ni artinya di. Kite kudasai, kite itu datang, kudasai bentuk perintahnya. Maka maini kite kudasai artinya datanglah di depan. Selanjutnya di sini ada kata mite kudasai. Mite di sini artinya melihat. Jadi mite kudasai digunakan saat meminta seseorang untuk melihat. Contoh, eo mite kudasai. Mite kudasai, dibaca eo mite kudasai. Sendiri artinya gambar atau lukisan. Jadi eo mite kudasai artinya lihatlah gambar atau lihatlah lukisan. Ya, pembelajaran hari ini selesai. Apabila kalian ada yang belum jelas, boleh menghubungi saya lewat WA saya atau kalian bisa mengulang lagi. Silahkan dipelajari, silahkan dipraktekkan bagaimana cara mengucapkan salam sapaan. Kemudian kalian harus mempraktekkan bagaimana cara mengucapkan kalimat bentuk perintah. Saya harap dengan pembelajaran pertama kali ini kalian bisa mengucapkan selamat pagi, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, atau paling tidak bisa mengucapkan Idul Fitri omedetou gozaimasu. Atau nanti kalau ada temanmu yang merayakan hari raya Galungan, bisa mengucapkan Galungan omedetou gozaimasu, Christmas omedetou gozaimasu. Oke, pembelajaran hari ini cukup di sini dulu. Apabila belum jelas, silahkan dibuka kembali. Kalian lihat kembali di channel ini. Boleh bertanya kepada sensei kalian bagaimana apabila ada yang belum jelas. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.